Malam ini tepat jam 10 malam, di sebuah warung di pinggir jalan raya yang sepi di tengah hutan, dua orang kakak beradik Rangga dan Rati dibantu dua karyawannya yaitu Mbok Cum dan Mbak Menur. Janda muda cantik idola para supir-supir. Namun belum ada yang bisa menaklukkan hatinya. Mbok Jum dan Mbak Menur bertugas memasak dan mencuci piring, sedangkan Rangga dan Rati melayani pembeli. Tak hanya supir truk, supir bis, travel, dan para penumpangnya, juga para pengendara yang melintas melewati hutan pasti akan mampir untuk makan atau untuk beristirahat. Semenjak ditinggalkan kedua orang tuanya karena kecelakaan, Rangga terpaksa menjadi tulang punggung untuk Rati adiknya yang masih sekolah SMA. Dan setiap sore, Rati membantu Rangga di warung. "Ya mas, pakai apa?" tanya Rangga. "Pakai telur sama ayam, sayurnya sayur nangka." "Minumnya apa mas?" "Teh panas." "Dok, tolong buatin mas itu teh panas ya. Sini biar mas yang bikin mie gorengnya." "Ini mas, yang mas-mas yang di ujung sana ya." "Iya, biar mas aja yang nganter ke sana. Orangnya ganjen, biar gak godain kamu." "Hah, iya mas. Kalau Mbak Menur di depan, pasti bukan aku yang digenitin. Pasti Mbak Menur." "Ya udah, habis ini mas antar kamu pulang ya. Biar besok gak telat sekolah." "Iya mas." "Berarti Mas Rangga berduaan sama Mbak Menur nih. Kan Mbok Jum juga gantian pulang habis ini." "Kamu ini kok selalu nyomblangin mas sama Mbak Nur? Mbak Nur udah kayak mbak sendiri." "Emangnya mas, kenapa sih gak mau sama Mbak Nur? Biar janda tapi cantik, baik lagi, gak genit." "Iya sih, tapi bukan selera mas. Mas Rangga pilih-pilih. Kemarin temenku si Siti masih gadis mas juga gak mau. Selera mas kayak apa sih? Janda gak mau, perawan gak mau." "Rahasia, kepo." "Ih mas Rangga, mas aja selalu kepoin aku punya cowok apa enggak. Giliran adeknya kepo, pelit, gak mau kasih tahu." "Selera mas itu kayak cowok kamu." "Hah? Bercanda. Emang mas homo?" Lambenin duk. Maaf." "Ingat, kalau pacaran jangan di tempat yang sepi-sepi. Jangan pacaran di tempat yang gelap-gelap. Dan jaga dirimu baik-baik. Jangan biarkan dia macam-macam sama kamu." "Iya mas, cowok Rati baik kok, gak pernah aneh-aneh. Paling juga nongkrong beli jagung bakar terus pulang deh. Kayaknya dia takut sama mas yang galak dan jutek." "Bukan jutek, cuma udah mas bilang dan wanti-wanti. Awas aja kalau berani macam-macam sama adik mas yang Ayu ini." Iya mas." "Kamu tunggu di motor. Mas tak nganterin mie goreng sama panggil Mbak Menur." "Iya mas." Rangga pun mengantarkan mie goreng pesanan mas-mas supir, lalu pergi ke belakang menghampiri Mbak Menur dan Mbok Jum. "Mbok Jum, saya mau nganter Rati pulang dulu ya. Mbak Menur ke depan dulu ya melayani pembeli. Habis saya nganter Rati, Mbok Jum pulang dah." "Iya mas." "Saya pulang bentar ya, Mbak Nur." "Iya mas." Rangga pun pulang mengantarkan adiknya, sedangkan Mbak Menur bertugas melayani para supir-supir. Mbak Menur pun melayani para supir-supir dan pengendara yang sedang mampir makan. Dan ketika sedang melayani, sudah biasa Mbak Menur digoda oleh para supir-supir. Namun Mbak Menur tak pernah merespon dan tetap bekerja dengan profesional. Karena di luar sana banyak sekali warkop atau kopi plus yang juga bisa melayani supir-supir untuk lebih dari sekedar makan dan minum. Warung nakal, tapi tidak untuk warung ini. Baik Mbak Menur maupun Mbok Jum bekerja dengan sepenuh hati. Karena selain mencukupi kebutuhan untuk anaknya, Mbak Menur juga menghargai Rangga yang sudah baik dan iba kepadanya. Karena sebelumnya sebelum meninggal, suaminya adalah teman dekat Rangga. Jadi wajar jika Rangga membantu Mbak Nur. Di tengah jalan, setelah mengantarkan sang adik dan hendak kembali ke warung, motor Rangga tiba-tiba pecah ban. Rangga hampir saja jatuh. Beruntung posisinya berada di pinggir dan jalanan juga sedang sepi. Mana gelap lagi. Hanya beberapa bis besar yang lalu lalang. Tak ada pengendara motor satupun. Mana bengkel sudah tutup. Apalagi ini di tengah hutan dan jarak dari pemukiman penduduk ke warungnya kurang lebih 3 kiloan. Terpaksa Rangga harus jalan kaki. Meski Rangga sudah bolak-balik lewat sini dan ini wilayahnya, namun jika malam hari seperti ini dia takut. Bukan takut hantu, namun takut begal atau rampok. Karena para rampok di sini tak peduli warga sini atau bukan.
Begitu ada kesempatan, mereka sikat dan tak segan-segan melukai karena sudah sering terjadi. Dan ternyata benar, ketakutannya terjadi. Dua orang berpakaian hitam dengan penutup kepala berboncengan menghampiri Rangga. Kalian mau apa? Dompet, sini motornya. Motornya mogok. Dompet, HP. Jangan, serahin atau mati. Ancam salah satunya dengan mengeluarkan senjata. Tolong. Rangga melawan, namun dua begal itu terus menyerang dan hendak merebut dompet dan HP-nya. Hingga aduh, Rangga terjatuh saat salah satu dari begal itu menendang perutnya dan hendak kabur. Rangga pun mau tak mau pasrah barangnya dirampas daripada nyawanya yang hilang. Namun saat dua begal itu baru menjalankan motornya, sinar terang dari arah belakang menyorot begal itu. Suara klakson truk menghampiri dan menyerempet keduanya hingga kemudian brak. Motor kedua begal itu pun oleng, kedua begal itu pun jatuh. Seorang supir truk tampan, gagah, mengenakan kaos tanpa lengan dengan tato di lengan kekarnya, tampak turun membawa golok menghampiri keduanya. Kalian lagi, balikin dompetnya. Kalau enggak, gue bikin lo pada kayak teman kalian yang lehernya hampir putus. Ampun bang, iya bang, ini bang dompetnya. Iya bang, cuk kabur. Kedua begal itu pun kabur dan supir truk gagah itu pun menghampiri Rangga dengan senyum ramah dan tampannya. Masnya gak apa-apa? Gak apa-apa mas, panggil saja saya bang. Ini dompet dan HP-nya. Oh iya bang, makasih banyak ya. Sama-sama, lain kali hati-hati kalau lewat sendiri, apalagi daerah sini rawan. Ini kedua kalinya saya nemuin mereka. Awalnya abang juga mau dibegal, waktu malam-malam truk abang mogok. 3 orang lagi, sekitar 2 minggu yang lalu. Abang sendiri, abang dikeroyok. Tapi abang gak takut, abang lawan tuh 3 lawan 1. Mereka bawa senjata, abang juga bawa, nih golok. Sampai akhirnya salah satu teman mereka terluka, lehernya kena golok abang. Kalau mereka masih ngelawan, gak tahu dah, putus kali tuh leher. 3-tiganya, bisa-bisa abang di penjara. Tahu sendiri kan, sekarang yang dibegal malah masuk bui. Habisnya abang kesel, lagi mogok ada-ada aja. Oh iya bang, abang hebat. Bukan saya yang hebat, Allah melindungi saya. Dan Allah juga melindungi saya lewat abang. Seketika abang supir truk itu tersenyum malu-malu seperti salting. Oh iya, saya Reno. Saya Rangga bang. Mau kemana? Biar saya ikutin dari belakang. Oh, saya mau balik ke warung. Warung saya gak jauh dari sini. Hanya saja motor saya bocor. Tapi bengkel udah tutup. Warung? Perasaan di sini setahu saya cuma ada satu warung. Warkop Pak Sabar. Itu warung almarhum bapak saya. Dan saya yang sekarang meneruskannya. Oh, pantas. Saya sering loh makan di sana tiap riwariwi. Udah sebulanan ini. Biasanya saya lewat seminggu bisa 2 kali. Tapi gak pernah lihat masnya. Saya baru 2 minggu ini bang ikutan jaga warung. Sebelumnya saya sibuk kuliah. Oh gitu. Kebetulan saya juga mau mampir ke warung. Saya mau makan, lapar. Tapi gimana motor saya bang? Gampang, sini. Sep. Rangga terkejut saat Bang Reno mengangkut motornya dengan mudahnya. Kemudian memasukkannya ke dalam truk. Abang kuat banget. Dah, beres kan? Ayo naik. Iya bang. Bentar, saya buka pintunya. Kenapa? Susah? Ketinggian ya? Sebentar. Bang Reno masuk terlebih dahulu. Lalu setelah berada di atas, Bang Reno mengulurkan tangannya. Lalu kemudian menarik tangan Rangga. Dan akhirnya keduanya pun duduk bersama. Entah mengapa, Rangga merasa senang dan gugup. Ini baru pertama kalinya Rangga mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Bertemu lelaki tampan penyelamat nyawanya. Andai saja abang ini sama sepertinya, alangkah bahagianya hatinya. Tapi sepertinya dia straight. Truk pun jalan menuju warung. Saya gak sabar makan rawon di warungnya Mas Rangga. Oh
Iya, kebetulan masih bang. Asik. By the way, Mbak Menur ada? Oh, ada bang. Seketika Rangga sedikit kecewa saat Bang Reno menanyakan Mbak Menur. Rangga mengira Bang Reno pasti straight dan naksir pada Mbak Menur. Siapa sih yang gak suka sama Mbak Menur? Janda muda yang cantik. Siapapun baik supir ataupun pengendara laki-laki yang mampir ke warungnya pasti godain dan nanyain Mbak Nur. Ah, Rangga tak ambil pusing. Masih hidup saja dia bersyukur. Semoga Bang Reno mau berteman dengannya. Dan tak lama kemudian keduanya sampai. Ayo bang. Wah, rame ya. Apalagi ada Mbak Menur. Pasti tambah rame. Duduk di mana ya? Full. Ucap Bang Reno, namun Rangga tetap tersenyum. Iya bang, lagi rame. Itu bang, di ujung orangnya udah pergi. Ya sudah. Abang jadi mau rawon? Iya, abang pengen rawon. Minumnya teh hangat saja. Mbak Nur, teriak Reno dan Mbak Menur tersenyum pada Reno. Bang, bentar ya, tak ambilin rawon sama teh hangatnya. Iya mas. Rangga pun masuk ke dalam dan ngobrol sama Mbak Menur. Mbak kenal sama Bang Reno? Oh, udah sebulan ini dia riwa-riwi dan mampir ke sini. Oh gitu. Mbak gak naksir? Ganteng ya mbak? Kayaknya dia supir yang paling ganteng deh yang mampir ke sini. Enggak lah, mbak gak ada kepikiran ke sana. Mbak masih belum bisa ngelupain suami mbak. Sabar ya mbak. Iya. Tapi beneran deh mbak, Bang Reno cocok sama mbak. Kamu ini kenapa sih enggak? Kok jodohin mbak sama dia? Lagian mana dia mau sama mbak? Siapa yang gak mau sama mbak? Tuh, supir-supir pada keganjenan. Dari tadi mbak digodain kan? Ya cuma goda wajar, yang penting gak macem-macem aja. Lah tapi lihat, Bang Reno itu gak pernah goda, gak pernah nanya aneh-aneh. Tuh, lihat aja. Yang lain pada liatin mbak, dia liatin HP. Mungkin aja lagi chattingan sama anak bininya. Oh, iya juga sih. Biar aku aja mbak yang ngambil rawon sama teh hangat. Iya. Rangga pun mengambilkan nasi dan semangkuk rawon. Lalu menyuguhkannya pada Reno. Bang, rawonnya. Oh, iya, makasih. Bentar ya, teh hangatnya. Iya mas. Rangga pun mengambil teh hangat lalu kembali pada Reno. Ini bang, teh hangatnya. Iya mas, makasih. Rangga pun kembali bersama Mbak Nur melayani pembeli. Dan ketika melayani pembeli, Rangga sesekali memperhatikan Bang Reno yang sedang makan. Memang benar, Bang Reno tak sedikit pun terlihat ganjen. Apa benar dia sudah punya bini? Rangga hendak mencari tahu. Tapi nanti saja ketika sopir-sopir lain sudah pada pergi. Karena sekarang masih rame. Dan mudah-mudahan Bang Reno masih santai-santai dulu. Dan tak keburu berangkat lanjut jalan. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Dan kebetulan semua makanan ludes habis. Padahal biasanya warung buka 24 jam. Namun kali ini lebih ramai dari biasanya. Jadi makanan habis. Dan tinggal mie instan saja. Beruntung malam ini belum ada supir yang singgah lagi. Supir-supir yang sebelumnya numpang istirahat di depan selonjoran. Dan sebagian beristirahat atau tiduran di mobil. Sedangkan Bang Reno masih merokok di luar. Mbak pulang aja. Udah sepi. Besok pagi kesini lagi sekalian belanja. Ini uangnya. Ya sudah, kalau begitu mbak pulang ya. Iya, mbak jangan lewat jalan raya, ada begal. Lewat belakang hutan aja, gak takut kan? Enggak lah, udah biasa. Ya sudah, hati-hati ya mbak. Iya. Mbak Menur pun pulang. Rumah Mbak Menur beda arah dari rumah Rangga. Rumah Mbak Menur di desa belakang hutan. Sedangkan rumah Rangga di pemukiman warga setelah keluar hutan. Sedangkan warung Rangga tepat di jalan raya di tengah hutan. Rangga pun yang jaga sendiri dan situasi sepi mencoba mendekati Bang Reno. Bang, gak tidur? Apa mau lanjut? Iya nih, nunggu ngantuk. Saya numpang tidur ya di sini. Saya malas tidur di truk, gak bisa selonjoran. Tidur aja di dalam bang, di kamar saya. Di sini dingin. Di posko udah penuh tuh. Ah, gak enak saya, gak sopan tidur di dalam. Saya kan cuma numpang makan, bukan numpang tidur. Kalau pemilik warung mengizinkan, ya gak masalah bang. Hah? Apa gak apa-apa? Ucap Bang Reno membuang puntung rokoknya. Iya bang, gak apa-apa. Ayo bang, saya antar.
Aduh, gak enak saya. Gak apa-apa bang, ayo. Maaf, ucap Rangga malu saat tak sengaja menarik tangan Reno. Ya sudah, kalau pemilik warungnya gak apa-apa, ucap Reno mengikuti Rangga masuk ke dalam warung. Ayo bang, nah masuk bang, ini kamar saya. Wah, ini warung plus rumah ya, kamarnya bagus dan ranjangnya lebar. Tapi kalau saya tidur di sini, masnya tidur di mana? Ya, saya tidur di sini juga sama abangnya. Memangnya kenapa? Oh, gak apa-apa sih, hehe. Ucap Bang Reno tapi tanpa gugup. Sebentar ya bang, saya tutup warung dulu. Kebetulan semua habis. Jadi saya tutup aja. Saya juga mau istirahat. Oh, iya. Rangga pun menutup warung, juga mencuci piring dan beres-beres sebentar. Dan begitu selesai, Rangga pun kembali ke kamar. Bang? Oh, iya. Jawab Bang Reno salting. Ini selimutnya bang, soalnya di sini dingin. Maklum, di tengah hutan belantara. Makasih. Keduanya sempat gugup karena tak tahu harus mengawali pembicaraan seperti apa. Bang, kenapa mojok banget tidurnya? Kayak cicak nempel di pojokan. Oh, iya, takut masnya sempit. Badan saya kan besar, boros tempat. Gak apa-apa kok. Set. Jangan dekat-dekat. Loh, kenapa? Saya gak nyaman aja. Maksud saya yang takut masnya nanti gak nyaman. Gak nyaman kenapa? Kita sama-sama laki-laki. Justru karena kita sama laki-laki, jadi saya takut. Memangnya kenapa bang? Saya homo. Saya suka laki-laki. Apa? Saya gak salah dengar? Iya, saya gay. Makanya saya takut kalau deket-deket cowok. Apalagi cowoknya seganteng Mas Rangga. Rangga tersenyum lalu mendekati Reno yang sekarang semakin menempel di dinding. Bang, jangan takut. Karena kita sama. Apa? Mas Rangga gay? Rangga tersenyum dan mengangguk sembari memperhatikan wajah tampan Bang Reno yang gugup. Oh, jadi gitu. Meski begitu, saya tetap takut. Jadi lebih baik jangan terlalu dekat seperti ini. Saya takut khilaf. Saya justru berharap abang bisa khilafin saya. Hah? Canda bang. Oh, maaf. Meski saya homo, saya gak asal. Ada laki-laki langsung ngajak tidur. Saya gak gitu. Santai bang. Abang juga jangan salah sangka dulu sama saya. Meski saya penjual warkop, tapi saya juga bukan cowok nakal yang selalu tidur dengan supir-supir yang suka mampir. Saya jualan nasi, bukan jual diri, kayak warung-warung lainnya yang kebanyakan. Apalagi saya laki-laki. Dan sekalipun di warung saya ada janda cantik sekalipun, tapi Mbak Menur bukan janda murahan. Iya, saya percaya. Maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung masnya. Saya percaya. Saya juga sebelumnya sering mampir ke warung-warung lainnya, tapi belum nemuin warung yang kayak gini. Penjualnya ramah dan gak genit, padahal cantik banget. Malah supir-supirnya yang berusaha genit, bahkan belak-belakan ngajak tidur. Tapi Mbak Menur nolak secara halus. Saya suka. Suka Mbak Menur? Bukan, suka sama warung ini. Karena selain makanannya yang enak, karyawannya juga sopan dan baik-baik. Dan sekarang gak nyangka pemilik warungnya cakep banget. Makasih bang. Ya sudah, abang istirahat aja. Sudah malam, besok takutnya kesiangan. Santai, gak bakal ada yang berani marahin saya. Abang bisa aja pakai selimutnya bang. Yah, makasih. Tapi kok saya jadi gak ngantuk ya? Terus? Ya pengen ngobrol aja. Mumpung ada temen yang sefrekuensi. Silakan bang, mau ngobrol apa? Ngobrol apa ya? Kok saya tiba-tiba jadi gugup kayak gini? Bukannya abang sudah gugup dari awal masuk kamar tadi? Loh, kok tahu sih? Kan kita sefrekuensi bang. Oh iya, jangan sampai
Masnya tahu apa yang saya rasakan dan saya pikirkan sama masnya. Jangan-jangan apa yang abang rasakan sama seperti yang saya rasakan. Ah, stop. Saya nggak mau GR. GR? Itu berarti benar apa yang ada di pikiran saya. Maksudnya? Saya nggak mau nebak-nebak. Lebih baik saya langsung katakan aja jujur. Sama abang. Abang naksir sama saya? Jujur aja bang. Karena saya juga merasakan apa yang abang rasakan. Saya naksir abang. Dari awal abang nyelamatin nyawa saya. Saya lebih jatuh cinta lagi ketika mendengar pengakuan Mbak Menur. Kalau abang supir yang gak pernah ganjen dan godain Mbak Menur. Dan saya baru kaget kalau abang gay. Oh, itu. Ya sudah, saya ngaku. Saya juga naksir sama masnya. Secepat itu. Kita baru kenal. Saya juga gak tahu. Apa salah ya kalau saya langsung naksir padahal baru kenal? Ya gak juga sih. Tapi apa? Masnya ragu sama saya? Oke, saya jelasin dulu. Saya homo, saya supir. Saya sering riwariwi, mampir ke warung satu dan yang lain. Tapi kebanyakan yang layani cewek-cewek. Kedua, saya gak punya cowok. Saya pernah punya cowok, tapi sudah putus 3 tahun yang lalu. Dan saya gak pernah berhubungan dengan lelaki selama itu. Saya hanya sempat berkenalan ya lewat online. Hanya sekedar say hello. Tapi lama-lama menghilang dengan sendirinya. Jadi begitu. Iya, saya suka sama Mas Rangga. Mas Rangga mau gak jadi cowok saya? Atau Mas Rangga sudah punya cowok? Oh, saya belum punya pacar bang. Sekalipun saya suka sama laki-laki, tapi belum pernah saya yang namanya pacaran sekalipun. Yang bener? Iya, dan jujur, saya suka sama abang. Tapi saya takut abang gak jujur sama saya. Karena saya takut abang cuma main-main sama saya. Oh, jadi begitu. Jadi masnya nolak saya karena masih gak percaya. Bukan gitu bang. Saya... Ya sudah, gak apa-apa. Saya gak marah kok. Saya mengerti. Saya juga memaklumi. Sekaligus saya juga kagum sama masnya. Maaf ya, saya bukan nolak. Saya bersyukur nemu cowok yang suka sama saya. Ganteng lagi. Cuma gak apa-apa mas. Saya tahu apa yang mas rasakan. Saya akan tunggu sampai mas siap dan yakin sama saya. Toh saya kan pasti sering mampir ke sini. Seminggu lagi pas saya balik, saya akan lewat sini. Saya akan tagih jawaban masnya. Iya, janji ya, abang mampir. Ditolak atau diterima, saya akan tetap mampir. Apapun jawabannya. Makasih ya bang. Saya yang makasih. Saya dapat tumpangan tidur. Mana dingin lagi. Abang masih dingin? Iya nih, tumben ya. Mungkin di tengah hutan banget. Padahal udah pakai selimut. Ini, pakai aja selimut saya. Biar double abangnya. Jangan, masnya dingin dong. Saya kan udah biasa tinggal di hutan. Gak apa-apa. Ucap Rangga berbohong. Karena meski terbiasa di tengah hutan, tetap saja dia merasa kedinginan. Apalagi udara dini hari di tengah hutan. Sangat menusuk tulang. Ya sudah, saya pakai. Bang Reno pun mengambil selimut Rangga. Namun, ketika hendak menyelimuti tubuhnya, Bang, Rangga terkejut saat Bang Reno tiba-tiba memeluk tubuhnya. Lalu keduanya kini dalam satu selimut. Jangan bergerak. Abang cuma meluk. Abang gak macem-macem. Biar kita sama-sama hangat. Dan kedua, siapa tahu dengan pelukan abang yang tulus ini, masnya bisa merasakan kesungguhan saya sama masnya. Selamat istirahat, Mas Rangga. Rangga pun tersenyum dan pasrah. Lalu rasa lelah dan kantuk membuat keduanya sama-sama terlelap nyaman. Pukul 5 pagi hari. Mas Rangga. Tok tok tok. Iya mbok. Rangga menoleh di ranjang. Namun Bang Reno tiba-tiba tak ada di sampingnya. Bang Reno. Cekrek.
Rangga membuka pintu kamar. "Mbok, Bang Reno mana?" "Bang Reno sopo toh? Baru buka warung belum ada siapa-siapa yang beli. Orang mbok baru masak nasi." Rangga pun berlari keluar warung. Dan benar saja, truk Bang Reno sudah tak ada. Jangankan truk Bang Reno, kendaraan lain juga tak ada satupun yang terparkir di halaman warungnya. Sepi. Rangga yang sedih dan kecewa pun akhirnya kembali masuk ke dalam. Dan di sana sudah ada Mbak Menur yang baru datang lewat belakang warung. "Mas, saya udah belanja. Mbok lagi masak di dapur." "Oh iya, kata si Mbok, Mas Rangga nyariin Bang Reno." "Iya Mbak, semalam Bang Reno tidur di kamar bareng saya." "Loh, kok bisa?" Rangga pun menceritakan kejadian dia saat dibegal, hingga saat kejadian semalam saat Reno tidur di kamarnya, termasuk kejujuran Rangga pada Mbak Menur yang sudah ia anggap sebagai kakak sendiri. Ya, Rangga jujur jika dia menyukai laki-laki dan menyukai Bang Reno. Meski awalnya ragu mau menceritakan pada Mbak Menur, namun di luar dugaan, Mbak Menur hanya menanggapi dengan senyum-senyum. "Walah, kamu ini, kok ya ada aja orang kayak kamu ini." "Kenapa Mbak? Mbak jijik?" "Bukan. Ya Mbak gak nyangka aja kamu gak ngeliatin banget selama ini. Pantes Mbak gak lihat kamu punya cewek dari dulu. Mainnya selalu ke rumah." Tapi Mbak jangan ada pikiran macam-macam. Takutnya Mbak kepikiran saya ada main sama Mas Parjo, suami Mbak. Saya bersumpah, saya sama almarhum cuma temenan. Dia juga tahu saya suka laki-laki. Tapi saya gak ada apa-apa sama Mas Parjo. Saya cuma temenan. Dia udah saya anggap teman dan kakak saya sendiri, kayak Mbak. Dan kedua, Mas Parjo bukan selera saya. Selera saya kayak Bang Reno." "Iya, Mbak ngerti. Jujur Mbak udah pernah dikasih tahu sama Mas. Tapi dulu Mbak gak begitu ngerespon. Mbak gak percaya. Dan Mbak kira cuma guyon. Gak taunya beneran." Jadi malu. "Udah, santai aja sama Mbak. Kalau ada apapun itu, baik masalah pacar atau apa, cerita aja sama Mbak ya. Mbak juga bisa jadi pendengar yang baik. Dan jangan sembarang cerita pada orang lain yang belum tentu bisa nerima cerita kamu." "Iya Mbak, ngerti. Makasih ya." "Terus gimana kelanjutannya?" "Gak tahu Mbak." "Ya udah, kamu pulang aja istirahat tidur, biar Mbak yang jaga." Mbak, nanti misalkan ketemu Bang Reno, mintain nomor HP-nya ya Mbak. Semalam saya lupa gak tukeran nomor HP." "Beres." "Makasih ya Mbak, saya tak ke bengkel dulu." "Iya." "Mbok, saya pulang dulu ya." "Ya Mas." Rangga pun berjalan menuntun motornya ke bengkel yang tak jauh dari warungnya. Sedangkan Menur dan Simbo berjaga di warung. Dan tak lama kemudian, satu persatu mulai ada pengendara yang mampir dan sarapan. Dan Rangga sendiri yang kini sudah di bengkel, Rangga melamun sembari menatap jalan TKP yang semalam bertemu dengan Reno. Rangga tak menyangka Reno meninggalkannya begitu saja. Beruntung Rangga tak langsung menerima cintanya. 1 minggu kemudian, malam ini tepat pukul 12 malam, 1 minggu sudah Rangga menunggu kabar Reno. Namun Reno tak kunjung singgah ke warungnya. Padahal malam itu Reno sudah janji jika dia akan datang dan akan kembali 1 minggu lagi untuk menagih jawaban dari Rangga. Dan sekarang tepat seminggu dan sudah dari pagi sampai tengah malam Rangga di warung, namun Bang Renonya tak kunjung datang. Rangga bertanya-tanya, mengapa Reno menghilang tiba-tiba tanpa pamit dan sekarang mengingkari janjinya? Apa dia kecewa karena Rangga tak langsung menerimanya? Wajahnya juga tak menunjukkan kecewa saat malam itu Rangga tak menjawabnya. Apa Bang Reno hanya main-main saja dan tak serius? Rangga bingung. Rangga masih melayani pembeli yang masih dan ada 2 truk, ada yang baru saja datang, tapi bukan truk Bang Reno. Karena Rangga ingat betul truk Reno baik dari warna, gambar, dan nomor polisinya. Hingga kemudian 1 truk lagi datang. "Mas, itu ada truk berhenti lagi. Bukannya itu truknya Bang Reno? Itu gambar cowok sama cowok?" "Oh iya Mbak." Dan begitu supir itu keluar, ternyata bukan. Rangga kecewa. "Loh, kok bukan ya Mas?" "Iya Mbak, kok bukan ya?"
Coba tanyain Mas, dia kesini. Oh iya Bang. Oh iya Bang, saya mau tanya. Abang kenal Bang Reno? Soalnya saya kira lihat truknya kok sama. Nopolnya juga. Saya ingat. Oh iya, kemarin si bos gantiin saya pas saya sakit sebulanan. Ya sekarang saya sudah sembuh, jadi saya sudah bisa kerja. Si bos? Iya, dia bos saya. Oh gitu. Ya udah Bang. Minumnya apa Bang? Kopi hitam Mas. Oh iya Bang. Mbak, tolong buatin kopi hitam ya. Siap. Rangga pun mengantarkan nasi campur pada mas-mas supir. Dan Mbak Menur membuatkan minuman. Mbak, udah jam 12 lebih. Mbaknya pulang aja ya. Iya, tapi Mbak mau cuci piring dulu di belakang banyak. Ya sudah, habis cuci piring langsung pulang ya. Iya Mas. Mbak Menur pun kembali ke belakang dan mencuci piring yang menumpuk. Dan ketika sedang mencuci piring, di belakang, astaga, Bang Reno, jangan berisik Mbak, saya sengaja lewat belakang, mau kasih kejutan buat Mas Rangga. Oh iya, Rangga di depan lagi ngeladenin pembeli. Ya sudah, saya masuk ya Mbak. Iya. Bang Reno pun bak maling, mengendap-endap masuk ke dalam. Mbak Menur yang penasaran mengintip dari belakang pintu. Bang Reno berjalan mendekati Rangga yang sedang mengaduk nasi di magicom. Dan ketika sudah dekat, rawonnya satu Mas. Set, Rangga menoleh. Abang, Bang Reno. Seketika Rangga memeluk Bang Reno erat-erat. Dan Reno juga membalas pelukannya tak kalah erat. Sampai-sampai beberapa supir memperhatikannya. Termasuk anak buah Reno sendiri yang ternyata sudah tahu dan mengacungkan jempol. Abang, aku pikir abang gak mau mampir ke warung lagi. Ikut abang. Kemana? Tapi saya masih harus jaga warung. Mbak Menur, nitip warung ya. Saya mau culik Mas Rangga dulu. Siap. Bang, tapi udah gak? Biar Mbak aja yang jaga gak apa-apa. Bawa aja Bang. Mbak sendirian? Tenang, kalau macem-macem ada anak buah saya tadi di warung. Ayo, abang kangen sama kamu. Kemana Bang? Truk abang mana? Abang bawa mobil sendiri, tuh mobil abang. Wah, abang orang kaya? Biasa aja, silakan. Makasih Bang. Bang Reno pun membawa Rangga ke suatu tempat yang agak jauh dari warung. Dan tak lama kemudian mobilnya masuk ke jalan kecil. Dan mobil itu terus turun hingga tepat di bawah jembatan yang terdapat sungai kecil dan dangkal. Bang, kenapa kesini? Abang bingung mau ngajak kemana. Ke kota kejauhan. Karena biasanya abang tiap lewat sini mampir ke sini. Selain mandi dan nyuci truk, abang suka melamun di sini. Kadang membayangkan, andai abang punya cowok, abang akan bawa ke sini. Karena kalau ini siang pasti akan indah. Dan kalau malam juga indah, dihiasi bulan dan bintang. Iya sih, bagus juga. Padahal aku orang sini, tapi gak pernah kesini kalau gak abang ngajak. Hah, tawa Reno sembari merangkul dan menatap Rangga. Meski remang-remang, namun keduanya masih bisa melihat wajah masing-masing disinari cahaya bulan. Aku kira abang gak datang lagi. Aku kira malam itu abang kecewa sama aku. Aku kira... Jangan ngomong dulu, abang jelasin. Abang pagi itu harusnya buru-buru nganter barang. Karena kalau abang kenyamanan tidur, abang bisa kesiangan. Dan abang gak pamit, karena abang emang sengaja biar surprise. Maafin abang ya. Ya, abang belum tukeran nomor HP sama saya. Iya, lupa. Ini, simpan nomor kamu di HP abang. Ya, nih, udah bang. Jadi, gimana? Abang udah nempatin janji abang nih. Tepat 7 hari abang datang dan nagih janji kamu sama abang. Oh, iya. Katakan, apapun jawaban kamu, abang akan terima. Kenapa harus kujawab? Sedangkan abang sudah tahu jawabanku apa. Abang gak mau kepedean. Biar lebih jelas, abang pengen denger langsung dari bibirmu. Ucap Bang Reno sembari menatap bibir Rangga. Hingga tiba-tiba, cips.
Reno terkejut saat Rangga tiba-tiba mengecup bibirnya. Mbak mengerti jawaban Rangga, kini Reno mengecup balik dan menciumnya dengan mesra. Ciuman keduanya begitu hangat, bibir keduanya basah mengkilat akibat sinar rembulan yang bersinar. Reno tiba-tiba melepas pakaiannya yang membuat Rangga panik. Abang mau apa? Ya mau apa lagi? Gak boleh ya? Apa kamu belum siap? Ya sudah, kalau kamu gak mau, gak apa-apa. Lain kali aja. Abang ngerti, kamu belum pernah melakukan sebelumnya. Santai saja, ucap Bang Reno tampak sedikit kecewa dan hendak memakai kemejanya kembali. Namun, Bang, tunggu, jangan marah dulu. Bukan saya gak mau, tapi apa iya saya harus kehilangan keperjakaan saya di tempat gelap seperti ini? Kenapa? Menurut abang romantis? Kamu takut ya? Serem? Bukan takut hantu bang, takut ada orang ngintip. Gak bakal, percaya deh sama abang. Ini udah tengah malam. Tapi bang... Reno diam, Reno bingung. Ingin sekali malam ini dia bercumbu dengan kekasih hatinya. Namun ia tak mungkin memaksa Rangga. Reno pun mengancingkan kembali ke mejanya yang membuat Rangga merasa tak enak. Meski Reno masih menunjukkan senyumnya. Bang, abang antar kamu pulang ya. Kasihan Mbak Menur sendiri. Takutnya supir abang udah berangkat. Abang marah? Enggak lah, masa cuma gitu aja abang marah. Abang gak apa-apa kok. Kita bisa melakukannya lain kali kalau abang kesini lagi. Memangnya abang kapan mampir lagi? Setelah ini abang pergi lagi. Abang gak bisa lama-lama ngecek kerjaan. Dan seminggu lagi abang mampir lagi. Lama amat bang. Saya gak sabar nunggu abang. Maafin saya ya. Ya sudah, saya mau. Ucap Rangga melepas kembali kancing ke meja Bang Reno. Jangan kalau terpaksa. Abang gak apa-apa. Abang gak mau melakukannya kalau kamu terpaksa. Gak apa-apa bang. Saya gak tahan nunggu seminggu lagi. Maafin saya ya bang. Kamu yakin? Yakin? Abang gak percaya? Rangga membuka pakaiannya. Setelah berhasil membuka pakaian Reno. Reno sempat menatap tubuh mulus Rangga sepersekian detik. Lalu menarik tangan Rangga dan membawanya naik ke atap mobil. Bang, ngapain? Dingin di sini, takut ada orang. Gak ada orang dan gak akan dingin. Abang akan menghangatkanmu. Ya, Reno menggagahi Rangga di atap mobil, di bawah jembatan, di bawah sinar rembulan. Keduanya beradu desahan dan dihiasi sedikit jeritan Rangga yang kesakitan akibat lubang terbelahnya sebuah lubang keperjakaan yang ia serahkan. Dan sinar rembulan tiba-tiba redup tertutup awan. Rangga panik namun Reno menenangkan dengan sebuah ciuman. Tubuh keduanya pun akhirnya basah-basahan. Darah perjaka pun mengalir terbawa air hujan. Namun keduanya masih berhubungan badan, menikmati setiap hentakan dan goyangan. Hingga kemudian, keduanya pun bersama-sama meraih kenikmatan dan berakhir Reno yang memberi satu kecupan. Luar biasa. Maafin abang ya, bikin kamu sedikit kesakitan. Itu wajar kok. Iya bang, gak apa-apa. Saya ikhlas. Saya senang karena saya cinta sama abang. Rangga, ikut abang yuk. Kemana? Tinggal sama abang di kota. Tapi saya gak bisa ninggalin warung bang. Kan ada Mbak Menur sama Simbo. Iya sih, ada adik juga. Tapi gak ada cowoknya bang. Kalau ada apa-apa gak enak ninggalin mereka. Ya cari karyawan cowok. Iya sih, ada tetangga saya yang kemarin mau ikut jaga warung. Tapi masa saya nganggur di kota, saya juga harus nyari kerja. Gimana kalau kamu buka usaha warung di kota? Pasti laris. Maunya sih bang, tapi kan harus ngumpulin modal. Saya modalin semuanya, termasuk saya yang bayarin karyawan buat jaga warung kamu di hutan. Ah, itu gak usah bang. Tapi saya berat ninggalin adik cewek saya bang. Kita bisa seminggu sekali pulang nengok adik dan warung kamu. Gimana? Please, abang gak bisa jauh-jauhan, LDRan. Ya,
tinggal sama abang ya. Ya sudah, saya mau. Tapi saya harus prepare dulu ya bang. Dan kasih tahu adik, Mbak Menur dan Simbo juga kasih tahu tetangga saya. Iya, abang kan juga mau berkunjung ke lokasi kerja dulu. Seminggu lagi abang balik dan abang harap seminggu lagi abang bisa bawa kamu ke kota tinggal sama abang. Iya bang. Bang, ke warung yuk. Pasti warung udah tutup. Tapi ntar main lagi ya. Ih, masih sakit bang. Seminggu lagi loh kita ketemu. Iya, apa sih yang enggak buat abang? Abang Reno ganteng. Tapi abang makan dulu ya. Lapar banget, dari tadi belum makan. Dan supaya biar kuat, genjot kamu lagi. Sampai pagi. Gak kuat bang, ini aja kayaknya sobek, lecet. Hah? Masa sih? Sini, mau abang cek. Senterin pakai HP. Mana lubangnya? Bang, jangan, malu. Gak apa-apa, udah abang pakai juga masih malu aja. Bang, happy ending.